Salam semangat kepada sekolah didik kami. Kali ini kita akan masuk kepada contoh soal dari pembelajaran vektor yang baru kita bahas, yaitu tentang komponen vektor dan juga perkalian daripada vektor. Sekarang kita contoh soalnya, ada beberapa kecil contoh soalnya ada 3. Kita perhatikan sama-sama bagaimana cara pengerjaannya. Bapak harap dengan contoh soal ini didik kami lebih paham lagi tentang komponen vektor dan juga perkalian vektor. Baik, kita mulai dari pertama, contoh soal nomor 1. Nomor 1 dibilang, sebuah vektor yang panjangnya 20 cm membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi kalau kita gambar di dalam sumbu X dan Y seperti ini, ya, vektornya 20, sini berarti membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Berarti ini 30 derajat, ini yang menjadi 20 cm nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sekarang kita terhadap sumbu X positif, maka komponen-komponen vektornya adalah, nah ada di kami komponen vektor itu ada 2 yang Bapak kasih, yaitu komponen terhadap sumbu X dan komponen terhadap sumbu Y. Jadi ini komponen ini vektor 20 cm ini kita konversikan terhadap sumbu, misalkan namanya ini kita bikin F, kita konversikan terhadap sumbu X namanya jadi Fx, konversikan terhadap sumbu Y namanya jadi Fy. Ada Bapak kasih rumus sama kalian? Rx itu adalah R dikali kosinus alfa, sedangkan Ry itu adalah R dikali sinus alfa. Berarti dari sini kita ganti R ini jadi F, karena sama pengertiannya. Maka kita tuliskan di sini Fx itu komponen vektor, terhadap sumbu X. Itu rumusnya Rx R kali kosinus alfa. Jadi kita tulis Fx sama dengan apa rumusnya? F dikali kosinus alfa. Masukkan harganya. F-nya tadi 20 kali kosinus alfanya berapa sudutnya? Yaitu 30 derajat. Maka kita tuliskan 20 dikali kosinus 30 sama dengan setengah akar 3. Maka hasilnya sama dengan 10 akar 3 cm. Itu terhadap sumbu X. Kemudian komponen vektor terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y terhadap sumbu Y, Ry F kali sinus alfa. Maka kita tuliskan rumusnya adalah Fy sama dengan F dikali sinus alfa. Masukkan F-nya tadi berapa? 20 dikali sinus alfanya berapa sudutnya dikasih tahu dalam soal? 30 derajat. Maka 20 dikali sinus 30 sama dengan setengah sama dengan 10 cm. Jadi komponen vektornya terhadap sumbu X sebesar 10 akar 3 cm. Komponen vektor terhadap sumbunya sebesar 10 cm. Seperti itu contoh soal untuk nomor yang pertama. Nah, sekarang contoh soal kita yang kedua. Dari gambar perhatikan ada 2 buah vektor. Misalkan di sini vektor F1 sebesar 20 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian vektor yang kedua sebesar 40 Newton. 40 Newton yang membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X negatif. Nah, sekarang tadi sama kita tentukanlah resultannya. Nah, waktu itu Bapak ajarin sama kalian, jika di dalam sebuah vektor, komponen vektor terdapat 2 vektor atau lebih, maka persamaan yang Bapak kita kasih itu adalah S sama dengan akar SX kuadrat ditambah SY kuadrat. Jadi dari sini berarti kedua vektor ini kita tentukan berapa nilai SX-nya, berapa nilai SY-nya. Cara menentukannya itu berarti kedua vektor ini kita konversikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan nomor ini V1, F1 konversikan terhadap sumbu X maka namanya jadi F1X. F1 konversikan terhadap sumbu Y namanya menjadi F1Y. Kemudian F2 konversikan terhadap sumbu X namanya menjadi F2X. F2 konversikan terhadap sumbu Y namanya menjadi F2Y. Nah, itu rumusnya nanti kita. Nah, dari sini yang ini F1X, F2X, F1Y, F2Y. Dari sini nanti kita bisa tentukan nilai SX dan SY-nya. Kalau kita kerjakan menentukan nilai SX dan SY-nya sebelum kita masuk ke mana. Nilai SX. Kita mulai. SX. Nah, perhatikan dari gambar. Nilai SX kita ada 2, yaitu F1X dan juga F2X. Nah, anak didik kami dari sini perhatiin tadi, kalau dia terhadap sumbu X positif, beri tanda positif. Kalau dia X negatif, beri tanda negatif. Demikian juga kalau di sumbu Y. Kalau titiknya terletak di sumbu positif Y, maka beri tanda positif. Tapi kalau dia di negatif, beri tanda negatif. Jadi dia ada 2. Di sini Bapak kasih tanda
Ini yang pertama terhadap sumbu X, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y. Berarti kita bisa lihat terhadap sumbu X ada dua komponen vektornya, F1X, F2X. Ingat, kalau X tadi kita gunakan apa? Kosinus atau sinus? Gunakan kosinus, maka kita tuliskan di sini. Jadi kita tuliskan F1X dikurang F2X. Kenapa Bapak bikin kurang? F1X di terhadap sumbu X positif, maka beri tanda positif. Tapi kalau F2X terhadap sumbu negatif X, maka kita tulis tanda negatif. Maka kita lanjutkan. X sama dengan tadi X menggunakan trigonometri kosinus. Jadi F1 kosinus alfa pertama dikurang F2 kosinus alfa 2. Masukkan harganya. F1 tadi nilai sebesar 20 dikali kosinus alfanya berapa tadi? Sama dengan 60 derajat dikurang F2 tadi sebesar 40 kosinus alfa 2 nya sebesar berapa? 30 derajat. Jadi kita tuliskan 20 dikali kosinus 60 sama dengan setengah dikurang 40 dikali kosinus 30 berapa? Itu sebesar setengah akar 3. Kalau setengah akar 3 supaya lebih gampang kita dalam desimalkan, harganya 0,8. Maka kita tuliskan 20 kali setengah sama dengan 10 dikurang 40 kali ini sama dengan 32. Maka 10 kurang 32 sama dengan minus 22 Newton. Minus 22 Newton. Selesai. Sekarang kita mencari nilai FY-nya. SY-nya. SY sama dengan, nah anak didik kami perhatiin, nilai SY di sini ada dua juga, tapi kedua-duanya berada di positif. Karena kedua-duanya berada di XY positif, maka dua-duanya kita beri tanda negatif. Tadi kalau seandainya di Y negatif, beri tanda negatif, tapi karena dua-duanya di positif, kita beri sama-sama nilai positif. Jadi kita tuliskan F1Y ditambah F2Y. Maka kita tuliskan, kalau Y tadi trigonometrinya menggunakan apa sih? Sinus, maka sumbu Y gunakan trigonometri sinus. Jadi F1 kali sinus alfa 1 ditambah F2 kali sinus alfa 2. Masukkan harganya. F1 sama dengan 20 dikali sinus alfa 1 sebesar 60 derajat ditambah F2 tadi sebesar 40 dikali sinus alfa 2 sebesar 30 derajat. Jadi maaf ya, ada sini sinus, sini sinus. Jadi 20 dikali sinus 60 sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 dalam desimal kita anggap supaya gampang sama 0,8 ditambah 40 dikali sinus 30 sama dengan setengah. Jadi 20 dikali 0,8 sama dengan 16 ditambah 40 kali setengah sama dengan 20, maka hasilnya sama dengan 36 dalam satuan ini Newton. Jadi dia dapat nilai SX-nya ada berapa, nilai SY-nya sudah dapat, baru kita masukkan materi. Dan sama-sama kita masukkan nilainya, maka S sama dengan AK. SX-nya tadi kita dapat berapa? Minus 22. Min 22 kuadrat ditambah SY. Berapa kita dapat? 36 kuadrat. Maka S sama dengan AK. Kita kuadratkan ya supaya gampang. Kita kuadratkan. Nah, ya, sekarang kita kuadratkan. Minus 22 kuadrat berarti 22 dikali 22 sama dengan 484. Kita tuliskan 484 ditambah 36 kuadrat. Kita kerjakan 36 kali 36 sama dengan 1296. Maka S sama dengan AK ditambahkan, maka hasilnya sama dengan 1780 Newton. Jadi besar resultannya dari gambar ini sebesar akar 1780 nih. Seperti itu cara pengerjaannya kalau ada soal yang seperti ini. Ya. Nah sekarang kita masuk ke soal kita yang ketiga. Soal kita ketiga ini. Nah sekarang ditanya dalam perkalian vektor. Dua buah vektor A 2I 3J kurang 5K, B 3I kurang 5J kurang 2K. Tentukanlah A dot B. A dot B, baru tentukanlah A cross B. Kita kerjakan satu-satu. A dot B sama dengan, masukkan nilai A ini dikasih tahu 2I ditambah 3J dikurang 5K dot B nya, masukkan nilai B yaitu 3I tambah 5J dikurang 2K.
Nah, perhatikan anak didik kami, di dalam dot, kalau kalian lihat catatannya, di dalam dot vektor satuan yang sama yang bernilai 1. Kalau vektor satuannya berbeda, nilainya 0. Kalau vektor satuan yang sama kita kalikan nilainya 1, tapi yang berbeda nilainya 0. Jadi artinya di sini yang kita kalikan adalah vektor satuan yang sama yang kita kalikan. Kalau di dalam titik, jadi kamu kalikan I dikali I, J dikali J, K dikali K yang kamu kalikan. Jadi kita tuliskan adik, 2 dikali 3. Ini 2 kali 3 sama dengan 6I. Baru 3 dikali 5 sama dengan tambah 15J. Baru kemudian minus 5 dikali minus 2 jadi positif tambah 10K. Selesai. Seperti itu kalau dalam pertemuan titik. Jadi yang kita kalikan adalah vektor satuan yang sama. Jadi I kali I, J kali J, K kali K yang kita kalikan. Jadi kita kalikan 2 kali 3, 6, 3 kali 5, 15, minus 5 kali minus 2 sama dengan 10K. Selesai untuk dalam perkalian titik. Nah sekarang kita masuk dalam perkalian silangnya, yang B, yaitu A cross B. Nah kita masukkan nilai A. Nilai A itu adalah 2I ditambah 3J dikurang 5K cross B, yang masukkan nilai B, 3I ditambah 5J kurang 2K. Nah, berarti sekarang kita dalam cross. Kalau cross kebalikan. Kalau titik tadi yang kita kalikan vektor satuan yang sama. Tapi kalau dalam cross yang kita kalikan vektor satuan yang berbeda. Tidak boleh yang sama. Karena kalau kamu lihat dalam syarat dalam cross, kalau yang sama nilainya 0, tapi kalau berbeda dia punya nilai. Jadi kamu kalikan anak didik kami adalah vektor satuan yang berbeda. Jadi kamu lihat yang berbeda di sini. Ya berarti kau kamu kalikan adalah I kalikan ke J, baru I kalikan ke K. Itu kamu kalikan. Nah sekarang kita masukkan dulu kalikan. 2 dikali 5 sama dengan 10. Baru lihat di situ anak didik kami syaratnya. I cross J. I cross J itu nilainya sama dengan K. Nah jadi terus itu 10K. Kemudian 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4. Baru lihat anak didik kami kemudian I cross K. I cross K itu sama dengan minus J. Ada bapak buat syaratnya. Maka kalau kamu tulis di sini minus J. Seperti itu. Nah kemudian kamu kalikan yang mana? Kalikan sekarang yang J. Yang bedanya kalau J kemana? J ke I baru J ke K. Yang beda. Nah kita kalikan 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 9 baru J cross I. Kalau J cross I itu nilainya minus K. Ada bapak kasih. Lihat aja syaratnya ada di kami. Ada syaratnya bapak kasih. Kemudian 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6. Kemudian J cross K. J cross K itu nilainya I. Tulis I. Nah selanjutnya kita kalikan yang K kalikan ke I. Ini K kalikan ke I. Baru K kalikan ke J. Seperti itu. Nah sekarang kita kalikan dia satu-satu. Minus 5 kali 3 sama dengan minus 15. Sekarang lihat anak di kami. K cross I. K cross I hasilnya sama dengan J. Tuliskan J. Ada itu saat di kami. Baru minus 5 kali minus 5. Minus 5 kali 5 sama dengan minus 25. Sekarang lihat. K cross J. Kalau K cross J nilainya sama dengan minus I. Nah, sekarang sederhanakan. Bapak buat di sini. Kita sederhanakan satu-satu. Ayo. Sama dengan 10K, tulis 10K. Ini min minus 4 kali minus J berarti sama dengan positif. Jadi kita tuliskan tambah 4J. Selanjutnya tambah ini min kali positif kali min. Maka hasilnya negatif. Maka kita tuliskan minus 9K. Selanjutnya ini tetap minus 6I. Baru kemudian minus 15J. Kemudian min dengan min, maka jadi positif ditambah 25I. Nah, selanjutnya di sini anak didik kami kita tambahkan yaitu vektor satuan yang sama. Berarti kau tambahkan I tambah I, J tambah J, K tambah K. Sekarang lihat anak didik kami yang mana I. Satu-satu kita kerjakan. Yang I, yang pertama ini minus 6. Minus 6 ditambah 25 I ditambah, sekarang cari yang J 4 ditambah mana lagi J, ini minus 15 J ditambah, cari yang K
10 ditambah minus 9 dalam satuan K. Nah, sekarang tinggal kerjakan adik-adik kami. Minus 6 tambah 25 sama dengan minus sama dengan 19. I ditambah 4 dikurang 15 sama dengan minus 11. J ditambah 10 kurang 9 1K. Kita sederhanakan sama dengan 19I. Ini jadi apa? Negatif 11J ditambah K. Seperti itu cara perkaliannya. Terima kasih atas perhatian adik kami. Salam semangat selalu.